pidana penjara 12 tahun. Itu dijuntukan dengan pasal 51 ayat 2-nya. Ya. Dan denda maksimal 12 miliar. Lalu kita juntukan juga dengan pasal 311 ayat 1 KUH pidana. Itu terkait dengan penistaan atau pencemaran nama baik. Nah, perlu kami update bahwa setelah laporan itu beberapa waktu kemudian polisi menjalankan tugasnya secara baik, secara profesional sesuai dengan ketentuan KUHP, dan polisi telah memanggil secara patut Nikita Mirzani. Namun sebagaimana yang kita ketahui, Nikita tidak hadir, lalu kemudian baru hadir setelah ada peristiwa upaya yang dilakukan di rumah Nikita beberapa waktu yang lalu. Nah, teman-teman sekalian, dapat kami informasikan bahwa penyidik telah mengundang kami juga kemarin untuk melakukan upaya restoratif justice sesuai dengan surat edaran Kapolri tahun 2018. Namun sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini Nikita Mirzani tidak menghadiri undangan tersebut, sehingga upaya restoratif justice dapat dipastikan itu tidak dapat dilaksanakan. Terlepas dari itu, sebetulnya restoratif justice itu juga sulit dilaksanakan dalam peristiwa ini, dalam kasus ini, karena persyaratan materialnya kalau kita membaca surat edaran itu, salah satunya adalah bahwa terlapor bukan merupakan residivis. Artinya bukan merupakan orang yang telah dipidana, diputus bersalah atas dugaan melakukan tindak pidana tertentu. Jadi bukan residivis. Lalu persyaratan formilnya tentu para pihak harus bersepakat untuk berdamai. Itu inti persyaratan formil daripada restoratif justice. Nah, oleh karena saudari Nikita Mirzani tidak hadir, dengan sendirinya upaya untuk melakukan restoratif justice itu gagal. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, klien kami mendapatkan surat dari Polres Serang Kota bahwa status Nikita Mirzani telah naik dari saksi menjadi tersangka. Ya, dapat kami pastikan itu, sehingga untuk selanjutnya kami berharap bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya penyidik di Polres Serang Kota, dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional sesuai dengan ketentuan dalam KUHP, dapat memberkasi atau melengkapi berkas-berkas yang berita acara yang pemeriksaan yang diperlukan, agar segera saja persoalan ini naik menjadi dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tangerang. Nah, itu harapan kami. Mengapa ini penting agar polisi terus menindaklanjuti laporan ini? Karena ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kita ingin memastikan bahwa setiap orang sama di depan hukum, ya, equality before the law, ya. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa berdiri di atas hukum atau above the law, sehingga dia boleh seenaknya menggunakan media sosial di luar batas kepatutan moral dan hukum dan kepatutan. Ya, ini yang kita ingin sampaikan, bahwa kita mendukung penuh kinerja positif penyidik dalam hal ini Polres Serang Kota, agar terus menindaklanjuti laporan kami, sekaligus untuk menjaga nama baik klien kami, Mas Dito, dan tentu nama baik semua orang yang berhubungan atau terkait dengannya, terutama keluarga besarnya, karena dituduh sebagai banyak omong, pemberi harapan palsu atau PHP di sana ditulisnya, dan penipu. Ini suatu tuduhan yang sangat serius karena bisa merusak reputasi bisnis dari seseorang. Ya, bisa juga merusak reputasi relasional seseorang dengan sesamanya. Orang yang tadinya baik-baik, ketika dituduh sebagai penipu, pembohong atau PHP, lalu kemudian bisa saja terjadi hubungan itu renggang,
dan bisa juga memiliki implikasi kerugian material bagi pihak Dito. Nah, teman-teman sekalian, kami berharap sekali lagi bahwa proses pemeriksaan dapat segera dilakukan dan pihak terlapor agar dapat bekerja sama dengan baik untuk menghormati dan menjunjung tinggi hukum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.